Oke, selamat siang. Kita puji Tuhan dipertemukan kembali hari ini dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat untuk kita dalam waktu yang singkat belajar firman Tuhan secara sederhana melalui fasilitas yang ada yaitu Zoom. Dan meskipun apapun fasilitas yang dipakai kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini atau siang ini Tuhan, Kau pertemukan kami untuk kami boleh belajar firman-Mu melalui fasilitas yang ada dan kiranya pembelajaran firman Tuhan yang sederhana ini boleh menjadi berkat bagi kami semua dalam menapaki atau menjalani kehidupan kami ke depan ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, dari awal sampai selesainya, kiranya semua berjalan dengan aman tanpa ada gangguan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, kapan mulai ujian kenaikan kelas? Bulan depan? Bulan depan tanggal Tiga. Ya, 7 kalau nggak salah. jam 7 Jumat. Iya, Jumat. Dimulainya dari Jumat. Oh, malam mulai Jumat ya. Iya, mulai Jumat. Jumat berarti dari hitungan dari Senin, jadwal Senin. Enggak Jumat. Jumat itu. Kok unik mulai Jumat? Iya, makanya agak tumben banget. Selesai Iya, hari Kamis nih. Nah, baru selesai hari ujian Kamis. terus libur. Oke, siang hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Kita masuk dalam sesi tema jangan mencuri. Jangan mencuri, bagian dari 10 hukum Taurat. Ayatnya singkat saja, di Keluaran 20 ayat 15, jangan mencuri. Nah, satu kalimat, dua kata, jangan mencuri. Tapi kita akan memeriksa bagaimana eh, pengertiannya dalam kehidupan kita. Yang pertama, hukum Taurat ke-8 yaitu perintah jangan mencuri. Apa yang dimaksud dengan mencuri? Mencuri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Biasanya sembunyi-sembunyi. Jadi kalau orang mengambil milik orang lain nggak izin untuk dimiliki sendiri, lagi sembunyi-sembunyi itu adalah mencuri. Pencurian sangat ditentang oleh Tuhan. Karena itu banyak firman Tuhan yang mengatur tentang tindakan pencurian beserta risikonya. Mari kita melihat satu persatu dalam kebenaran firman Tuhan. Mencuri yaitu mengambil hak atau benda milik orang lain. Jadi pengertian mencuri yang pertama dalam firman Tuhan yaitu apa? Mengambil hak atau benda milik orang lain. Minta tolong Nelva baca Keluaran 22 ayat 1. Keluaran Keluaran 22 ayat 1. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. iya, firman Tuhan mengatur mengenai seseorang yang mengambil seekor lembu atau seekor domba milik orang lain. Lebih beratnya apa? Kalau mencuri lembu, dia harus mengganti 5 ekor. Mencuri satu domba, mengganti 4 ekor. Jadi di sini sudah jelas firman Tuhan menggambarkan bahwa kalau orang mengambil barang milik orang lain, di situ dikatakan hewan, lembu dan domba. Itu adalah mencuri. Mencuri untuk kategori ini yaitu ketika mengambil hak atau benda yang jelas milik orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, apa benda milik orang lain yang dikategorikan mencuri? Misalnya mengambil HP yang kita tahu jelas milik orang lain. Kita tahu bahwa mungkin ada seorang teman kita punya HP, kemudian dia terledor, kita ambil HP itu. Nah, itu namanya mengambil uang atau benda yang sudah jelas miliknya. Uang itu milik orang tua misalkan kita tahu, kita mengambil. Nah, itu adalah curi. Kita tidak boleh mengambil atau berusaha untuk memiliki barang milik orang lain. Apapun itu. Yang sudah jelas kita tahu ini milik orang lain.
jangan diambil. Karena itu sama saja mencuri. Tidak hanya benda atau barang, ada juga hak milik orang lain yang tidak boleh kita ambil. Contoh, kedudukan seseorang tidak boleh kita rebut dengan cara yang tidak wajar. Misalkan, kepingin jadi ketua kelas atau jadi ketua satu organisasi, kemudian membayar orang untuk menjatuhkan orang lain. Itu kan merebut hak orang lain. Daud pernah mengambil hak milik orang lain. Apa itu? Istri orang lain dia ambil dengan cara yang tidak wajar. Nah, itu Daud sama saja dengan mencuri. Curi istri orang lain. Curi istrinya Uria. Firman Tuhan mengendaki kita menjadi orang yang jujur dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Kita tolong Niko bacakan Amsal 14 ayat 2. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Ya, ketika kita berlaku jujur, kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Kita menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Jadi, supaya tidak mencuri, kita berlaku jujur. Sekalipun ada kesempatan, jangan mengambil barang atau benda yang bukan milik kita. Kira-kira menurut kalian, di sekitar kalian, ada tidak tindakan pencurian yang akhir-akhir ini sering terjadi? Ada, Eva? Ada mungkin kayak pencurian motor gitu. Pencurian motor. Niko, pernah mengamati pencurian apa lagi? Bersama Hmm, oh iya HP. HP ya. Ya, sekarang ini memang darurat ya. Di mana-mana, termasuk di sini juga, motor itu dengan mudahnya diambil oleh orang. Pokoknya tahu cara untuk apa namanya merusak kuncinya, bisa mengambil motor. Tidak hanya motor, juga HP. Kadang-kadang kalau ada acara besar yang mengundang banyak orang, HP seringkali menjadi sasaran untuk kehilangan. Dan seringkali orang itu sudah kerjasama, ada yang di depan, ada yang di belakang, di samping, dan ketika HP diambil, orang tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ternyata sudah ada komplotannya. Jadi hari-hari ini di mana-mana sekarang sedang darurat pencurian, terutama pencurian kendaraan bermotor. Karena ada orang-orang yang bisa membeli sepeda motor tanpa ada surat yang lengkap. Oke, jadi yang poin pertama pembelajaran mencuri ini apa? Mengambil hak atau benda milik orang lain yang jelas milik orang lain. Sudah jelas ini punya siapa, kemudian kita ambil. Itu adalah mencuri. Tapi pembelajaran kedua yaitu mengambil yang tidak jelas kepemilikannya. Tidak jelas milik siapa. Tapi juga bukan hak kita. Itu juga termasuk mencuri. Kita tolong Elva Yosua 7 ayat 22 sampai 23. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Ya, peristiwa ini berkaitan dengan jatuhnya tembok Yeriko. Ya, kita semua pernah tahu ceritanya, dari sekolah minggu kita sering mendengar. Tapi kelanjutannya tidak banyak yang mengikuti. Ketika tembok Yeriko itu dihancurkan, Tuhan berpesan, jangan mengambil barang milik eh, bangsa Yeriko, sedikit pun tidak boleh. Tidak boleh mengambil barang rampasan, walaupun itu bagus. Tidak boleh untuk diambil. Meskipun begitu, ada seorang yang bernama Akan. Dia melanggar perintah Tuhan. Dia ambil barang-barang rampasan. Ambil barang rampasan perang, perak, pakaian, dan perhiasan-perhiasan. Dia ambil, kemudian dia sembunyikan di bagian yang tanah paling bawah, di bawah tanah. Nah, kelihatannya tidak ada yang tahu, tidak ada masalah. Tapi ternyata perbuatannya ini mengakibatkan
bangsa Israel kalah perang. Mengapa? Tuhan marah pada bangsa Israel. Ada orang yang mengambil barang yang seharusnya tidak boleh diambil. Padahal barang itu tidak jelas siapa yang punya. Tapi kan juga bukan haknya Akan. Tidak boleh. Tuhan sudah memerintahkan untuk memusnahkan, tapi dia. Pernahkah kita dalam situasi mengetahui sesuatu barang yang tidak jelas miliknya? Ini bukan milik teman kalian, bukan milik siapa-siapa, tapi tergeletak. Tapi sebenarnya itu juga bukan hak kita. Contohnya, pernah enggak kalian menemukan dompet di jalan? Itu kan nggak jelas siapa yang, meskipun mungkin ada namanya, tapi ini kita nggak kenal, bukan punya teman kita. Ada godaan untuk mengambil. Ada juga uang mungkin, kita ada godaan untuk mengambil. Pernah enggak situasi mengalami, Niko, kamu menemukan dompet? Waktu SD, SMP mungkin, atau SMA? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Nelva belum pernah? Iya. Belum kalau dompet. Mungkin kalau duit, ketemu duit, ini sering sih pernah. Nah, kalau duit ini jadi problem ya, artinya itu gini, itu apakah boleh kita ambil atau tidak? Tapi ya kalau itu sudah jelas-jelas. Saya pernah menemukan dompet waktu saya masih SMA dan saya lihat ada nama pemilik. Uangnya juga tidak banyak. 20.000 waktu itu besar sekali tahun 90-an. Saya mau ada kemungkinan saya ambil terus saya kembalikan. Tapi sudah akhirnya saya kembalikan walaupun jaraknya agak jauh dari saya dapat bagian uang. Satu kali menemukan lagi dompet cewek eh, isinya 50.000. Wah, ini kalau dikembalikan jauh, tapi kalau saya nggak kembalikan itu bukan punya saya. Memang apakah berarti mencuri, tapi kan itu bukan hak saya. Kemudian saya kembalikan, saya sampaikan tolong diperiksa dan melihat tidak ada yang hilang, sudah aman. Kalau uang, kalau uang itu boleh nggak diambil? Ayo, kalau menurut Niko atau Neva, temukan uang. Ya kalau uang recehan kadang kita nggak mau ngambil 100, 200, 500 ya buat apa? 1.000 ya buat apa? Nemu di jalan. Berapa nih Nelva pernah menemukan uang? Paling nggak banyak juga sih Pak, paling 5.000 gitu. Niko pernah juga menemukan uang? Pernah. Pernah. Cuman Berapa? receh deh 2.000-nya. Ada 3 kalau nggak salah. Ada 3. Iya. Oh, 6.000. Ya, kan kalau uang nilainya lumayan besar, kita cenderung untuk mengambilnya. Saya pun juga sering tergoda begitu. Ya, kita nggak bicara uang saja, tapi kalau misalkan uangnya 5.000, 10.000. Tapi saya lebih menyarankan begini, itu kan uang sebenarnya bukan hak kita. Tapi juga kita nggak tahu siapa yang punya. Kalau kita ambil, lebih baik segera dihabiskan atau diberikan sesuatu. Jangan disimpan, jangan ditabung. Berikan sesuatu yang supaya cepat habis. Karena kan itu bukan hak kita juga. Itu supaya kita juga aman. Tapi ya kita juga kalau uang kan tidak jelas siapa. Nah, ada contoh lain begini. Kadang-kadang ada pembagian makanan secara massal. Dibagi makanan, misalkan ada di satu acara yang ikut orang banyak bagi 19 makan. berarti ya. Setiap orang harusnya dapat satu. Tapi kadang-kadang ada kesempatan untuk mengambil lebih. Pernah nggak ngalami kayak gini? Oh, dapat makanan dibagi-bagi. Terus kita pingin dapat 2. Sembunyikan yang satu. Terus kita mengambil. Pernah ngalami situasi seperti itu? Tergoda untuk mengambil lebih dari yang seharusnya. Pernah, Nelva? Bagi makanan. Eh, enggak sih. Yang kayak kemarin itu contohnya es krim. Oh, Enggak Itu. sih. nggak pernah. Tapi Kecuali ada kalau ya. semua sudah dapat bagian, kemudian sudah semua selesai acara, terus masih ada sisa, dipersilakan mengambil lagi ya tidak apa-apa. Tapi kalau Oh, kalau ada ketentuan satu orang dapat satu ya sudah. Satu kali saya itu pernah datang ke ibadah ke kebaktian,
Itu satu acara peresmian gereja. Kemudian yang datang itu dapat jatah konsumsi. Isinya ayam goreng, ayam yang cepat saji. Jadi dibagikan satu persatu. Nah, ada teman di sebelah orang di sebelah saya nggak tahu. Terus dia itu ngambil. Saya bilang, "Loh, tadi kan sudah. Ya, saya simpan satu buat makan di kos." Kelihatannya kan membenarkan, oh nanti buat ada persediaan makan di kos. Dulu saya juga seperti itu. Oh, buat persediaan makan. Tapi kan itu bukan hak kita. Kalau satu ya satu. Jadi kalau ada kesempatan di depan kita mengambil lebih dari satu, sementara yang lain ada yang tidak kebagian ya. Makan di warung tapi hanya membayar sedikit dari yang diambil. Kadang-kadang anak-anak muda, anak-anak sekolah suka di warung. Ambil makan gorengan, jajan, ambil lima, cuma bilang dua, bayarnya dua. Itu kan mencuri. Meskipun orang yang jual yang nggak tahu. Tapi yang hati nurani kita ya. Jadi jangan dibiasakan mengambil lebih dari yang semestinya, yang bukan hak kita. Hati ini pasti akan menuduh kita. Percaya atau tidak percaya, ketika kita mengambil yang bukan hak kita. Hati nurani ini seperti alarm menuduh kita. Ayo, bukan bagianmu. Ayo, kamu sudah dapat. Dan ya, kalau kita sudah diingatkan, lebih baik kembalikan. Karena kalau kita diingatkan tapi berkeras hati, nanti perasaan kita akan tumpul. Kita tidak akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi hati-hati, kalau bukan hak kita, meskipun tidak jelas siapa yang punya, jangan dia. Ambil saja yang jadi hak kita. Selebihnya tinggalkan atau arahkan pada orang yang berhak. Sudah dapat satu bagian makanan, ya sudah. Terus lu masih ada sisa yang lain ya, tinggalkan atau ada orang lain yang belum dapat supaya mengambil. Saya itu kadang-kadang pernah dulu seringkali begini. Ketika beli buah, misalkan saya beli buah jeruk, kemudian tangan saya ini dengan tidak diketahui orang yang jual, saya ambil satu atau dua buah rambutan saya masukkan kantong. Saya berpendapat orangnya kan juga nggak lihat dan nggak mungkin rugi cuma kehilangan dua biji saja. Saya sering melakukan itu. Tapi kemudian ketika saya belajar firman Tuhan lebih lagi, oh ternyata ini salah. Ini bukan hak saya. Jadi saya harus ambil yang hanya hak saya. Kecuali kalau saya bilang dulu, Pak, boleh saya coba dulu buahnya. Misalkan beli buah jeruk untuk memastikan manis atau asam. Boleh saya coba, lah. Biar kan dikasih satu buah. Itu tidak apa-apa. Tapi jangan ambil yang bukan hak kita. Jadi poin pertama yaitu kita mengambil yang jelas milik orang lain itu mencuri. Tapi juga kita mengambil yang tidak jelas kepunyaannya, tapi itu bukan hak kita, itu juga mencuri. Jadi, kemudian yang ketiga, mencuri itu apa? Perbuatan curang juga termasuk dalam mencuri. Minta tolong Niko, Imamat 19, ayat 35. 15 ayat 35 sampai 36. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ya, Tuhan itu sampai mengatur ke hal yang sampai detail sekali. Tindakan curang kalau orang berdagang. Dulu kalau di pasar orang itu kalau menimbang pakai pemberat, ya mungkin masih ada sampai sekarang. Supaya dihitung jadi 1 kilo. Padahal sebenarnya daging atau benda yang ditimbang nggak sampai 1 kilo. Itu ditambahi berat pemberatan lagi di bawah. Itu kan curang, mengakali kecurangan dalam atau mengukur sesuatu kita bilangnya 1,5 meter, padahal ternyata nggak sampai segitu. Atau beli sesuatu, nah ini yang sering kali terjadi. Diminta beli sesuatu, misalkan harganya 100.000, tapi kita bilang pada orang yang menyuruh harganya 100.000. Pokoknya membuat harga itu jadi naik, di markup itu dinaikkan nilai barangnya, harga barang.
Nah, pernah nggak seperti itu? Yang kita diminta untuk beli sesuatu, harganya kita naik. Seringkali orang yang bekerja juga seperti itu. Kadang-kadang beli bensin, minta ditulis atau minta bon yang kosong. Kenapa minta bon kosong? Nanti di rumah ditulis. Misalkan belinya 2 liter, padahal ditulisannya dia tulis 3 liter. Itu kan dia mencurangi supaya dapat nilai ganti uang yang terjadi seringkali seperti itu. Orang-orang yang bekerja dulu ketika saya jadi guru juga begitu, diminta sama kepala sekolah ke fotokopian, minta bon kosong, memang dikasih sama fotokopi, tapi kan itu perbuatan yang curang. Kalau datang ke sekolah terlambat, itu kan juga curang. Nah, pulang sekolah tidak tepat waktu, kita masih main kemana-mana dulu, tidak izin orang tua, alasan ada kegiatan kelompok atau mengerjakan soal dengan cara mencotek jawaban, nah, itu juga curang. Izin tapi tidak sesuai yang diucapkan, itu juga perbuatan yang curang. Nah, itu juga sebenarnya termasuk dalam mencuri. Jangan berlaku curang supaya hidup kita ini aman dan bisa dipercaya. Orang kalau hidupnya curang terus, orang nggak akan pernah mempercaya karena tidak jujur. Ini adalah 3 kategori mencuri: mengambil barang milik orang lain, mengambil yang bukan hak kita, dan juga berbuat curang. Lalu solusinya apa? Firman Tuhan mengajarkan kan bahwa orang yang sudah mencuri tidak boleh lagi mencuri. Nelva, ayat terakhir, Efesus 4. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya, puji Tuhan. Jadi, firman Tuhan mengajarkan kalau seorang bertobat, jangan dia melakukan perbuatan yang sama. Dia harus melakukan pekerjaan yang baik untuk jadi berkat bagi orang lain. Lalu melakukan hal yang baru, yang lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, ini pembelajaran kita pada sesi kali ini. Nah, sharing kita, apakah Niko dan Elva pernah melakukan tindakan mencuri atau mengambil yang bukan hak kalian, atau pernah berlaku curang? Berlaku curang itu sama seperti tadi, eh, nyontek, atau terus mengakali ukuran, atau menaikkan nilai uang dari yang ditentukan. Di antara salah satu. Kalau dari saya cerita dulu, saya pernah mengalami situasi bahwa ketika bekerja eh, tidak bisa untuk berlaku yang semestinya, terjebak, tidak bisa berbuat jujur, tapi kalau berbuat bohong juga hanya salah. Gitu. Sama seperti tadi, ketika saya harus meminta bon yang kosong di fotokopian, kemudian diisi, saya naikkan nilainya dengan yang seharusnya. Jadi diminta-minta bon yang kosong, kemudian isi di rumah. Saya isi sendiri, fotokopiannya berapa-berapa, supaya bisa minta ganti ke uangnya ke kepala sekolah, diganti. Dari yang sebenarnya 25.000 jadi 50. Saya dapat kelebihan. Tapi saya sedang berlaku curang, atau saya sedang curi. Itu salah satu contohnya. Nelva bisa memberi contoh? Apakah pernah melakukan di antara 3 itu? Eh, Kalau aku sih mungkin yang berlaku curang sih. Cuman yang ya waktu contohnya kalau misalkan lagi ada ujian yang mata pelajarannya emang terbilang susah lah gitu. Terus aku eh, sulit buat ngejawab. Nah, di situ aku pernah ngelakuin curang kayak nyontek gitu sebareng teman, terus kerja sama teman. Itu waktu SMP atau belakangan ini juga? Belakangan ini juga sih. Oke. Niko, pernah di antara 3 tadi? Pernah Pak. Eh, apa sama kayak Nelpa kerjasama pas ujian terus sama masuk telat. Karena masuk terlambat juga kan, kita mungkin punya banyak alasan, tapi akhirnya kan tidak sesuai ketentuan. Selama bisa diterima alasannya tidak apa. Tapi dari pembelajaran firman Tuhan kali ini,
kita sama-sama berubah, memperbaiki diri. Kita memang tidak sempurna, tapi ketika kita belajar firman Tuhan, kita memperbaiki diri. Oh iya, saya tidak akan mencontek lagi. Lebih baik kita bangga dengan hasil kita yang seadanya, daripada kita dapat nilai yang berlebihan, tapi ternyata kita cara curang. Belajar untuk bisa lebih baik lagi sebagai seorang pelajar yang baik. Oke, itu saja bagian firman Tuhan. Yang lalu yang menutup doa saya, Elva bisa berdoa buat kita? Bisa, Pak. Oke. Mari kita berkata dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Engkau masih menyertai, melindungi kami, dan memberikan kami kesempatan Tuhan, hingga kami masih bisa bertemu di komsel yang sederhana ini Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk firman-Mu yang telah mengajari kami bahwa jangan kami lagi-lagi mengambil yang bukan hak kami Tuhan. Biarlah kami ke depannya bisa lebih bijak lagi, tidak mengambil hak yang bukan milik kami. Tuhan, terima kasih juga untuk hamba-Mu Pak Oki yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah usaha pekerjaan Pak Oki Engkau yang selalu memberkati, Engkau juga yang selalu menyertai kemanapun Pak Oki langkah Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga pendidikan sekolah kami agar mampukanlah kami Tuhan di setiap mata pelajaran yang akan kami jalani di setiap harinya. Tuhan, terima kasih juga untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Kami serahkan hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Amin. Amin. Terima kasih Niko dan Elva. Tuhan berkati. Terima kasih Pak.